selamat sore. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Selamat sore. Layarnya dibuka ya. Oke, puji Tuhan ya, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan dan waktu untuk belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai acaranya, Ibu mau tanya dulu. Adik-adik semuanya senjatanya udah dibawa belum? Senjata untuk belajar firman Tuhan, yaitu Alkitab. Coba Ibu mau tanya. Mau cek? Coba lihat Alkitabnya sudah dibawa belum? Sudah di sampingnya belum? Ayo tunjukkan. Ayo Ibu mau lihat dulu Alkitabnya? Sudah dibawa? Sudah ya? Oke, kalau begitu kita sudah siap ya belajar ya sore ini. Baik, sebelum kita belajar, Ibu mau bacakan dulu susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, salam pembuka dari Ibu sendiri, Ibu Narti, dari Persekutuan Doa Bukit Sion Getasa. Kemudian yang kedua, doa buka nanti akan disampaikan oleh Ibu Pintaria Pani dari Jemaat Pekalongan. Yang ketiga, perkenalan pembicara atau narasumber kita pada sore hari ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Poni Naibaho. Yang keempat, materi SNIO kita pada sore hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Muda Matias Tanii. Siapakah beliau nanti akan kita ketahui bersama dari Ibu Poni Naibaho. Kemudian yang kelima, ucapan terima kasih dari Ibu Poni Naibaho. Yang keenam, yang adik-adik tunggu-tunggu semuanya, yaitu kuis berhadiah. Sore ini masih ada ya kuis berhadiahnya, jadi kita semangat dalam belajar. Jangan sampai kita dari layar ini ya, nanti ketinggalan kita tidak tahu apa pelajarannya, supaya kita bisa. Kemudian yang ketujuh, doa tutup nanti akan disampaikan oleh Ibu Minar Sianturi dari Jemaat Patemon. Yang ke-8, foto bersama, dan yang ke-9, pengumuman. Untuk waktu selanjutnya kita akan sama-sama yang akan disampaikan oleh Ibu Pintaria Pane. Silakan Ibu Pani untuk melayangkan doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, yang luar biasa, memberikan berkat yang luar biasa bagi kami. Memberikan napas kehidupan buat kami, semuanya anugerah yang besar Engkau berikan pada kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai acara kami, yaitu SNIO yang diadakan pada sore hari ini sampai malam nanti Bapak. Engkau kiranya berkati anak-anak, berikan kepada mereka kebijaksanaan, berikan juga kepada mereka Roh Kudus-Mu, dan semua alat-alat yang kami gunakan biar lancar. Engkau kiranya berkati. Bapa kami yang di surga, kami berdoa khusus kepada pembicara, kepada Pak Pendeta Matias Tanii. Engkau kiranya berkati Bapa, Engkau akan urapi dari surga, sehingga firman itu menjadi firman yang hidup, yang akan mengubah anak kami menjadi lebih dekat dan lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Dan biarlah kiranya anak-anak ini suatu hari kelak Tuhan menjadi tiang-tiang gereja di masa yang akan datang. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Poni Naibaho yang akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Saya persilakan Bu Poni. Terima kasih Bu Narti. Shalom, selamat malam adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan
Karena ini adalah kelas SNIO yang berapa? Siapa yang tahu? Ayo. Berapa? Kelima, betul sekali. Tidak terasa sudah 5 kali kita kelas adik-adik ya. Dan setiap kali, 5 kali ini, Tante rasa semua pembicaranya bagus-bagus ya. Setuju nggak adik-adik? Setuju? Mana suaranya? Setuju ya. Jadi pada malam hari ini di SNIO yang kelima, pembicara kita atau narasumber kita bernama Bapak Pendeta Matias Tani I. Namanya unik ya adik-adik semua ya. Oke, Pak Pendeta ini lahir di Nekmese. Ah, ini siapa tahu nama tempat lahirnya? Tentu nggak ada di Jawa Tengah ya adik-adik. Kelahiran tanggal 24 Juli tahun 1996. Nah, di manakah pendeta ini melayani saat ini? Sejak tamat teologia dari UNAI, Pak Pendeta langsung melayani di Persekutuan Doa Bukit Sion dari 1 Oktober 2020 sampai saat ini. Nah, adik-adik tahu Pak Pendeta ini orangnya sangat pintar, semangat dan rajin melayani. Makanya hobinya adik-adik tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu dapat hadiah loh dari Tante Foni? Coba tebak, 1 orang. Apa ya? Karena ini hobinya biasanya jarang ya. Kadang-kadang orang hobinya nyanyi, musik, atau hobinya jalan-jalan. Ayo, siapa yang tahu nih? Apa hobinya Pak Pendeta ini? Ya? Baca Alkitab mana? Siapa ini yang ngomong baca Alkitab? Suara siapa tadi? Aku. Kiki ya? Oh, Kiki, Kinariosi Asmoro. Betul sekali kamu adik. Luar biasa kamu dapat hadiah dari Pak Pendeta Matias Tani. Iya, luar biasa. Betul. Hobinya Pak Pendeta ini membaca Alkitab. Luar biasa ya adik kita ini ya. Oke, nanti dapat hadiahnya nanti diterima setelah selesai kelas SNIO ya, adik Kiki ya. Jadi adik-adik semua harus punya hobi yang sama. Boleh kita punya hobi yang lain, tapi hobi yang terpenting adalah suka baca Alkitab. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi, pasti adik-adik penasaran. Karena Pak Pendeta ini juga pinter main musik, pinter nyanyi lagi. Nah, ini orang Kupang, suaranya bagus. Ya, jadi langsung saja kita akan dengarkan materi yang disampaikan oleh Pastor Matias Tani. Kami kembalikan kepada Ibu Narti. Terima kasih. Terima kasih, Bu Foni. Baik, adik-adik sudah kenal ya sama pendeta kita sore hari ini. Jadi nanti kalau ketemu jangan lupa namanya Pendeta Matias Tani ini. Baik, kita semua sudah siap ya untuk belajar firman Tuhan. Untuk itu, saya persilahkan kepada Pendeta Muda Matias Tani untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Silakan Pak Pendeta. Shalom, selamat malam semua adik-adik. Shalom. Selamat malam. Sudah siap belajar ya? Sudah. Ya. Jadi kalau sudah siap, maka kita tunduk kepala, kita berdoa dulu ya. Ayo, sikap kalau berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa ya. Bapa kami di sorga, pada malam ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh pertemukan kami sekali lagi untuk belajar dari Alkitab, belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan berkati kami dengan kuasa sorga, sehingga kami boleh mengerti pelajaran Alkitab yang akan kami pelajari, dan kami juga dapat menghidupkannya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo, shalom, selamat malam adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya kita boleh bertemu lagi pada malam ini untuk kita boleh belajar tentang kasih Tuhan melalui pelajarannya yang ada di Alkitab ya. Baik, pada malam ini
kita akan belajar satu topik, yaitu setelah tahu pasti puas ya. Apa sih kok setelah tahu pasti puas? Ya, namun sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, pada malam ini kami akan belajar dari kebenaran Tuhan, di mana kami belajar untuk boleh menemukan sebuah kepuasan di dalam kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan. Bapa di sorga bersama-sama dengan kami yang akan mempelajari, biarlah roh Tuhan bersama-sama dengan kami sehingga kami boleh memahami dan kami boleh menghidupkannya dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, baik ya, selamat malam. Sekali lagi pada malam ini adik-adik kita akan belajar satu topik, yaitu setelah tahu pasti puas ya, satisfaction ya, atau kepuasan ya. Jadi adik-adik pasti pernah dengar puas itu seperti apa sih ya. Banyak orang berpikir kalau tidurnya lama atau banyak tidur pasti puas tidurnya ya. Atau kalau sudah capek pasti tidurnya puas, nyenyak ya, karena capek ya. Tapi pada malam ini kita akan belajar tentang satu pelajaran yang lebih daripada sekedar yang kita pahami ya. Yaitu mungkin kepuasan yang kita pahami sekarang itu banyak ya, banyak hal orang bisa menggambarkan kepuasan ya. Tapi malam ini kita akan belajar tentang satu hal yang akan membuat kita puas, karena kita akan belajar bagaimana sejarah kita manusia diciptakan, setelah itu perjalanannya, dan akan nanti suatu saat akan sampai kepada satu tempat di mana tempat itu memberikan kepuasan di dalam segala hal ya. Jadi malam ini kita akan belajar satu topik, yaitu setelah tahu pasti puas ya. Oke, baik, yang pertama ya, memuaskan rasa lapar ya, rasa lapar ya. Siapa yang lapar ya? Kita pasti semua pernah merasakan lapar ya. Adik-adik pernah merasakan lapar ya. Kalau ndak makan pasti lapar ya. Kalau misalnya dari pagi sampai siang main terus ya, pasti di tengah-tengah kita bermain pasti kita akan rasakan apa? Rasa lapar ya. Tapi malam ini kita akan belajar satu pelajaran yang bukan hanya sekedar kita lapar secara fisik, lapar secara jasmani ya. Kalau kita tidak makan pasti kita lapar. Tapi pada malam ini kita akan belajar satu pelajaran adik-adik, yaitu bagaimana memuaskan rasa lapar ya. Nah, tentu adik-adik sudah pernah mendengar cerita ya, cerita tentang nenek moyang kita Adam dan Hawa. Pada awal mereka diciptakan ya, bagaimana Allah menciptakan, dan dikatakan bahwa sebelum dosa menodai ya, sebelum dosa masuk ke dunia, sebelum dosa menodai Adam dan Hawa, yaitu gambar Allah, ciptaan yang pertama nenek moyang kita, maka dikatakan bahwa di Taman Eden yang indah itu sempurna adanya, sempurna ya, tidak ada yang cacat di sana ya, sempurna ya. Kalau kita lihat sekarang adik-adik, ada yang putih kulitnya, ada yang hitam kulitnya, ada yang tubuhnya pendek, ada yang tubuhnya tinggi. Nah, itu semua oleh karena apa? Dosa sudah merusak. Tapi sebelum dosa merusak, dikatakan sempurna adanya ya, sempurna ya. Tidak ada yang cacat ya. Semuanya sempurna, perfect ya kelihatannya ya. Jadi itulah keadaan dunia sebelum dosa ya. Tetapi sejak pemberontakan nenek moyang kita Adam, atau manusia pertama Adam dan Hawa, maka seluruh umat manusia sudah jatuh kepada pola yang sama, yaitu pasti akan mati. Dan kematian adalah hukuman tertinggi dari dosa ya. Kalau kita lihat hukuman dari dosa itu seperti yang tadi Bang Matias katakan ya, ada yang kulitnya hitam seperti saya, ada yang kulitnya putih, ada yang tumbuhnya tinggi, ada yang tumbuhnya pendek ya, secara fisik pendek ya. Itu hukuman dari dosa. Tapi hukuman tertinggi dari dosa itu adalah kematian ya. Dan saya percaya adik-adik semua sudah pernah melihat yang namanya kematian ya. Ada orang mati ya, mati karena sakit, mati karena celaka, mati karena hal-hal lain yang menyebabkan kematian. Tetapi sesungguhnya dosa itu adalah adalah penyebab atau hukuman tertinggi daripada
atau kematian itu adalah hukuman tertinggi daripada dosa ya. Jadi yang pertama memuaskan rasa lapar. Sekarang ini kita apa? Kita mengalami yang namanya rasa lapar ya. Itulah makanya tadi Bang Matias katakan bahwa akan tetapi setelah dosa semuanya menjadi apa? Rusak. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa dalam dunia ini, dan oleh dosa dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa ya. Itu adik-adik bisa temukan di Roma 5 ayat 12 ya. Jadi oleh karena dosa satu orang, semua jadi apa? Kena akibat daripada dosa, yaitu maut ya. Jadi semua orang yang lahir di bumi, termasuk kita semua yang malam ini mendengarkan, kita semua pasti mati nanti ya. Karena itu sudah apa? Akibat daripada dosa manusia pertama, dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa. Makanya kita pasti akan apa? Akan mati. Bahkan kita sudah melihat orang yang apa? Sudah mati. Itu semua karena dosa ya. Nah, akronim dari dosa ya. Ya, Bang Matias mau bagikan akronim dari dosa ya. Kan ada 4 huruf ya. D, O, S, A ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya 3 huruf ya. S, I, N, sin ya. Nah, tapi dalam bahasa Indonesianya dosa 4 huruf ini ya, Bang Matias bikin akronimnya seperti ini. Dosa. Huruf D itu demikianlah. Lalu huruf O itu oleh karena dosa. Lalu huruf S itu semua terpisah dari. Lalu huruf A itu Allah sumber kebenaran dan hidup. Jadi ya itulah, oleh karena dosa kita semua manusia terpisah dari Allah yang adalah pencipta dan bahkan apa? Sumber kebenaran dan hidup. Ya itulah, ketika kita berbuat dosa atau bahkan ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa pada saat itu mereka berbuat dosa, maka mereka telah terpisah dari apa? Sumber kehidupan. Makanya Adam dan Hawa beserta keturunannya, bahkan kita semua adik-adik yang malam ini mendengarkan, kita mengalami kematian. Kenapa kita mengalami kematian? Karena kita sudah terpisah dari sumber kehidupan, yaitu siapa? Allah pencipta kita ya. Jadi ini harus kita perlu ketahui supaya kita apa? Kita apa? Dipuaskan rasa lapar kita ya. Kita perlu tahu kenapa saya sakit. Kenapa ada kulit hitam, ada kulit putih? Kenapa ada orang yang fisiknya tinggi, ada orang yang fisiknya rendah ya, atau pendek ya? Ya kira-kira kenapa ya? Maka kita sudah tahu akibatnya oleh karena apa? DOSA atau dosa ya. Jadi akronim dosa tadi, demikianlah oleh karena dosa semua terpisah dari Allah sumber kehidupan dan sumber kebenaran dan hidup. Oke. Ya. Lalu apa yang bisa atau hal apa yang membuat saya supaya saya puas? Bagaimana caranya supaya saya puas? Maka di dalam hati kita semua, adik-adik kita mengalami rasa lapar ya. Rasa lapar yang besar akan sesuatu yang sudah hilang dari kita ya. Jadi kita mengalami rasa lapar yang besar. Kenapa? Karena yang tadinya sempurna, yang tadinya kelihatannya apa? Perfect ya, sempurna adanya, tidak ada cacat. Tapi karena dosa kita harus mengalami apa? Cacat atau ketidaksempurnaan ya. Dan kerinduan semacam ini, kerinduan yang kita rindukan ini, kita akan bisa dapatkan hanya ketika apa? Kita datang kepada Allah. Ya, kembali kepada sumber. Bagaimana supaya kita puas? Kita harus terhubung kembali dengan apa? Sumber kebenaran dan kehidupan ya. Untuk itulah makanya di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan begini ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa ya. Ya, jadi bagaimana supaya kita boleh mengalami kepuasan, bagaimana supaya kita boleh mengalami dikenyangkan kembali oleh karena rasa lapar, kerinduan yang mendalam oleh karena apa? Telah hilang kemuliaan, kesempurnaan yang luar biasa itu karena dosa. Kita perlu selalu terhubung dengan Allah kita ya. Bagaimana caranya adik-adik supaya kita terhubung dengan Allah kita? Kita perlu memiliki satu hubungan yang baik dengan Allah ya. Baik itu lewat berdoa, baik itu lewat kita membaca Alkitab, baik itu lewat apa? Lewat kehidupan kita.
cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita mendengarkan, cara kita melihat, kita harus apa? Betul-betul terhubung dengan sumber kebenaran dan kehidupan. Dengan demikian, kita akan mengalami kepuasan sejati yang akan datang jika kita mengalami kasih Yesus di dalam kehidupan kita, ya. Jadi supaya kita mendapatkan kepuasan, supaya kita rasa lapar kita dikenyangkan, kita perlu apa? Hidup selalu bersahabat dengan Yesus, ya. Adik-adik, malam ini kita harus memahami pelajaran yang pertama ini, bahwa bagaimana supaya kita puas. Kepuasan sejati akan dialami apabila kita apa? Memiliki kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana memiliki kasih Yesus? Apa buktinya memiliki kasih Yesus? Ya, saya akan mengasihi teman-teman saya, adik-adik. Kita akan mengasihi teman-teman kita, ya. Walaupun teman-teman kita jahat sama kita, kita tidak akan balas jahat sama mereka. Kita akan belajar untuk mengasihi mereka. Kenapa? Karena hanya di dalam kasih Yesus. Kasih Yesus itu tidak ada kebencian di sana. Kasih Yesus itu mengasihi orang-orang yang walaupun apa? Membenci akan Yesus. Nah, kita pun kalau kita mau puas, rasa lapar kita mau dikenyangkan, kita perlu apa? Punya kasih Yesus, ya. Lalu yang kedua, ya, yang kedua ini penting juga, ya. Yang kedua ini menjembatani jurang dosa dan kematian, ya. Jadi seperti tadi di awal Bang Matias katakan bahwa setelah dosa kita terpisah dari Allah, ya. Yang tadinya bisa hidup selama-lamanya menjadi apa? Tidak bisa hidup selama-lamanya oleh karena dosa. Jadi dosa telah membuat pemisah. Yang tadinya Allah dan manusia itu terhubung seperti ini, ya, terhubung. Tapi karena dosa mereka menjadi terpisah. Nah, ketika terpisah ada jurang, adik-adik, ya, ada jurang. Lalu bagaimana supaya jurang ini boleh terisi kembali atau boleh terhubung kembali seperti semula sebelum dosa? Maka kita harus apa? Harus mempunyai seorang yang bisa menjembatani akan jurang ini, ya. Dan jembatan itu ialah Yesus Kristus, ya. Yesus yang kita cintai, dialah yang akan menghubungkan kembali jurang pemisah antara Allah dengan manusia, ya. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan satu-satunya menjadi kesepian karena dosa, ya. Jadi memang setelah nenek moyang kita Adam dan Hawa melakukan kesalahan atau melakukan dosa, melawan Allah, melanggar perintah Allah, manusia menjadi sepi. Kenapa sepi? Karena tadinya tidak sepi. Karena tadinya selalu terhubung dengan apa? Dengan Allah. Mereka tidak rasa yang namanya apa? Mengalami yang namanya rasa kesepian. Tapi setelah dosa mereka apa? Menjadi sepi. Nah, tetapi ingat, ya, Allah kita, Allah yang sangat mengasihi kita ciptaannya, ya. Bukan hanya manusia yang merasakan kesepian, tapi Allah juga mengalami rasa sepi. Kenapa sepi? Karena yang tadinya dia selalu terhubung dengan manusia, manusia selalu apa? Bersama-sama dengan dia, selalu belajar dengan dia, selalu apa? Selalu memiliki satu kehidupan yang bersifat kekal seperti Allah, harus menjadi apa? Menjadi terpisah dari Allah, sumber apa? Kebenaran dan kehidupan tadi, ya, di pelajaran yang pertama, ya. Dan ia berduka juga atas apa? Tragedi kita manusia, ya. Manusia berduka, bukan hanya manusia, tapi Allah juga berduka, ya. Sebagai pencipta kita, dia berduka, adik-adik, untuk kita juga, ya. Untuk itulah dia memutuskan untuk turun menjadi jembatan. Untuk apa? Bisa menjembatani jurang yang tadi, ya, yang spasinya ada seperti ini, ya. Ada jurang. Tetapi Yesus turun untuk menjadi di tengah-tengah supaya kita bisa apa? Terhubung kembali dengan Allah pencipta kita, ya. Jadi itulah makanya Yesus menjadi apa? Menjadi jaminan yang pasti dia bisa menjembatani jurang dosa dan kematian. Melalui Yesus datang mati, kita yang harusnya mati selama-lamanya di dalam dosa, kita beroleh pengharapan di dalam Yesus yang kita cintai. Melalui kematiannya adik-adik, kita boleh mempunyai jaminan yang pasti, ya. Kita boleh memiliki kepuasan. Yang tadinya kita harus mati selama-lamanya, kita apa? Digantikan oleh posisi daripada Yesus. Sehingga ketika Yesus datang, dia jadi jembatan supaya menghubungkan kembali manusia dengan Allah.
maka kita juga apa? Diberikan jaminan bahwa walaupun kita mati, kita akan bangkit lagi. Karena Yesus datang, mati dan bangkit. Jadi ada jaminan di sana bagi kita ya. Nah, ayat ini mungkin sering kita dengarkan. Adik-adik juga mungkin sering hafalkan ayat di Sabat ke-13, mungkin sering hafalkan ini, dan mungkin sering dihafalkan juga ketika sekolah Sabat anak-anak ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17 ya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Lalu dilanjutkan lagi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi luar biasa ya. Bukan hanya manusia rasa sepi, tetapi Allah juga rasa sepi. Allah yang merupakan pencipta kita rasa sepi. Makanya Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang mati bagi adik-adik semua yang malam ini mendengarkan, dan juga bagi Bang Matias ya. Jadi kita semua, Yesus mati untuk kita. Untuk itulah jembatan tubuh Kristus yang remuk itu boleh apa? Boleh digantikan untuk kita supaya kita apa? Memiliki kehidupan yang kekal ya. Jurang pemisah yang tadinya memisahkan kita semua yang malam ini mendengarkan dengan Allah kita, di jurang itu diisi oleh Yesus. Dengan demikian kita boleh apa? Kita boleh terhubung kembali dengan Allah, dan yang tadinya harusnya kita mati untuk selama-lamanya, kita boleh beroleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Jadi walaupun nanti ya adik-adik bahkan Bang Matias nanti akan mengalami kematian, tetapi kita punya jaminan bahwa kita akan bangkit. Dibangkitkan oleh siapa? Oleh Yesus yang sudah datang menjadi apa? Jembatan untuk menjembatani jurang pemisah kita dengan Allah pencipta kita. Oke, baik. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ini yang akan membuat kita puas juga ya. Dan ini setelah kita tahu akan fakta-fakta tentang Yesus, kita akan menjadi puas. Yang pertama, Yesus datang dari surga ke bumi ya. Bayangkan ya, oleh karena sangat mencintai kita, oleh karena Allah sangat mencintai adik-adik dan saya, oleh karena Allah sangat mencintai kita semua manusia, maka Dia apa? Dia datang dari surga ke bumi. Untuk apa? Untuk kita ya. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, jadi Yesus juga sudah ada sebelum Abraham ada. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Dan Yesus berada di sorga. Dan ketika Dia datang ke dunia, sesuai dengan Matius 1 ayat 22 dan 23, Dia datang di dalam rupa manusia, seperti adik-adik dan juga seperti saya. Dia rasa lapar ya, Dia mengalami rasa lapar, dan Dia juga apa? Mengalami kesusahan manusia. Tetapi yang menariknya adalah hal yang perlu kita ketahui tentang fakta Yesus yang pertama adalah Dia rela tinggalkan sorga untuk adik-adik dan juga Bang Matias ya. Luar biasa Yesus kita ya, luar biasa, cintanya luar biasa. Dia rela tinggalkan surga yang begitu indah, sangat indah, sungguh amat indah, hanya untuk apa? Untuk kita semua yang mendengarkan malam ini, bahkan untuk semua manusia. Yang kedua, nah pelajaran yang kedua atau fakta yang kedua, Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa ya. Yesus anak Allah sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa ya. Jadi Yesus luar biasa, walaupun Dia hidup di dalam daging manusia, Dia hidup di dalam keadaan manusia, tetapi Dia tidak apa? Menjalani kehidupannya dalam dosa. Dia tidak berdosa ya. Nah, pertanyaannya, bisa enggak adik-adik sama Bang Matias bisa enggak berbuat dosa? Bisa. Kenapa? Karena Yesus sudah buktikan Dia datang sebagai manusia dan Dia menghidupkan satu kehidupan dengan tidak berbuat dosa. Bagaimana supaya kita bisa? Kita harus berdoa terus, dan kita harus apa? Menjadikan Yesus sebagai sahabat kita setiap saat. Nah, ketika adik-adik mau buat sesuatu, Yesus berdoa sama Yesus. Yesus, kalau saya buat begini kira-kira dosa enggak? Nah, kalau kita sudah menjadikan Yesus sebagai sahabat kita, Dia akan kasih tahu,
Oh, ini nggak boleh adik-adik ya, ini nggak boleh, ini dosa. Ya, Yesus akan menjadi teman, sahabat kita dan akan selalu menuntun kita untuk apa? Bisa hidup seperti Dia, menjalani kehidupan tanpa berbuat dosa. Ya, jadi malam-malam ini adik-adik, siapa yang mau supaya hidup tanpa apa? Berbuat dosa, maka caranya adalah kita harus belajar seperti Yesus. Ya, Allah berbuat lebih dari sekedar berbicara kepada kita. Ya, Dia mengenai keluar dari kehidupan dosa. Dia masuk ke dalam satu kehidupan yang lebih memuaskan. Tetapi Allah memberi melalui kehidupan Yesus dengan tidak berbuat dosa. Jadi luar biasa ya. Fakta yang kedua, Yesus yang kita kasihi, Yesus yang sangat mengasihi kita, bahkan sebelum kita lahir Dia sudah sangat mengasihi kita. Dia pernah hidup di bumi ini, tetapi Dia menjalani kehidupannya tanpa berbuat dosa. Ya, luar biasa adik-adik ya. Fakta yang ketiga, nah ini luar biasa, Yesus mati untuk menghapus dosa kita. Ya adik-adik, ini luar biasa. Yesus tinggalkan sorga yang indah, menjalani hidup tanpa dosa, bahkan Dia memberikan nyawanya mati untuk siapa? Untuk kita semua adik-adik. Jadi kita perlu melihat ini sebagai satu kasih yang luar biasa ya. Adik-adik harus apa? Harus belajar. Kita harus belajar tentang hal ini ya. Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tetapi kita punya kabar baik. Yohanes 1:29 mengatakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa itu anak domba Allah? Dialah Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Ya, jadi semua kita telah berbuat dosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang tadi Bang Matias katakan di awal. Yang tadinya harusnya manusia itu kekal selamanya, tidak bisa mati, tapi manusia jadi mati sekarang. Kenapa? Karena dosa. Nah, untuk itulah Yesus datang mati untuk menghapus dosa kita. Makanya adik-adik, kalau kita berbuat salah dan dosa, berdoa sama Yesus. Yesus, ampuni saya. Maka Yesus akan ampuni kita. Karena Dia sudah datang, sudah memberikan nyawanya, Dia mati disalibkan untuk siapa? Untuk menghapus dosa kita. Ya, jadi Yesus menaruh hidupnya yang sempurna sebagai satu karunia yang penuh kasih kepada kita. Kasih yang di luar kemampuan manusia untuk memahaminya. Jadi inilah kenapa tadi Bang Matias katakan bahwa kasih Allah ini luar biasa ya. Kalau mau kita dalami, kita tidak bisa pahami itu. Karena tidak bisa pikiran kita mendapati apa atau bisa menyelami kasih Allah adik-adik ya. Kasih Allah luar biasa bagi kita semua adik-adik. Untuk itulah makanya Yesus datang mati di Golgota untuk apa? Menghapus dosa kita. Baik, yang berikut, yang keempat. Nah, ini kabar gembira. Ini yang membuat kita puas. Setelah Yesus tinggalkan sorga yang indah, Dia menjalani hidup tanpa berbuat dosa, Dia mati bagi kita. Ini jaminannya, Yesus bangkit dari kematian. Ya, makanya di dalam Yohanes 14 ayat 19 dikatakan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus hidup karena Ia berkuasa atas kematian, maka Ia dapat melepaskan kita dari kematian dan memberikan kita hidup yang berlimpah dan kekal. Nah, adik-adik, ini luar biasa. Yesus mati, tetapi Yesus bukan mati selamanya. Yesus bangkit dari kematian. Ya, untuk itulah adik-adik, selama ini mungkin kita sedih. Kenapa kita sedih? Karena mungkin ada opa kita, nenek kita sudah apa? Sudah mati mendahului kita. Sudah ada di dalam kuburan mereka. Ya, bahkan mungkin teman-teman kita yang lain sudah meninggal. Kakak kita, adik kita, orang tua kita sudah meninggal, sudah mendahului kita. Tapi ada kabar gembira melalui pelajaran kita pada malam ini. Fakta keempat mengenai Yesus, yaitu Yesus bangkit dari kematian dan Dia apa? Memberikan jaminan kepastian bagi kita bahwa kita yang percaya kepadanya akan hidup. Jadi kesedihan kita akan digantikan dengan apa? Bangkit nanti apa? Orang-orang yang sangat kita kasihi adik-adik ya. Jadi boleh jadi kita sedih karena opa, nenek, kakak, adik, orang tua kita sudah mati, tapi Yesus kasih jaminan yang pasti. Karena Dia hidup, maka kita juga akan bertemu satu saat nanti dengan orang-orang yang kita cintai. Yang kelima, Yesus naik ke sorga. Nah, sekarang ini Yesus di mana? Sekarang ini Yesus ada di sorga. Itulah makanya Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan,
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekarang Yesus di mana? Sekarang Yesus ada di sorga. Ya adik-adik ya, sekarang Yesus berada di sorga. Dia sedang menyediakan tempat bagi siapa? Bagi adik-adik semua, termasuk Bang Matias, termasuk orang tua kita, termasuk semua manusia yang percaya kepada Yesus. Ya, ada kabar gembira. Yesus sekarang di sorga lagi menyediakan tempat bagi kita. Nah, Yesus sekarang berada di sorga dan dia juga sedang melayani sebagai imam besar di sorga. Apa sih imam besar, Bang Matias? Kok tiba-tiba imam besar? Nah, imam besar ini tugasnya di zaman dahulu, di zaman orang Israel, tugas imam itu adalah membawakan korban daripada orang Israel yang datang mengaku dosa untuk apa? Diampuni. Nah sekarang imam besar di sorga itu ialah Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu bukan hanya imam, dia sendiri adalah korban. Korban tersebut. Loh, korban untuk apa? Untuk menebus kita. Untuk apa? Menebus kita dari dosa kita dan juga menjadi jaminan yang pasti akan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya maka dalam segala hal harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi imam besar untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab karena ia sendiri telah menderita, dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi luar biasa adik-adik ya. Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa dan melepaskan manusia dari penderitaan dan perbudakan dosa. Jadi sekarang Yesus di sorga ini sementara apa? Sementara melihat adik-adik dan Bang Matias, apa yang kita lakukan. Yesus sudah kasih nyawanya, apa yang sekarang kita lakukan bagi Yesus? Apakah kita menjadi anak-anak yang menurut orang tua di rumah ketika orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu? Atau kita adalah anak-anak yang apa? Melawan orang tua ketika apa? Orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu. Nah kalau kita melawan orang tua berarti kita tidak menghargai pengorbanan Yesus. Ya. Kalau kita tidak dengar-dengar sama orang tua berarti adik-adik kita tidak apa? Menghargai pengorbanan Yesus. Ya. Nah, fakta yang ketujuh atau yang terakhir. Nah, ini kabar gembira dan ini kita harus puas malam ini setelah kita melihat fakta-fakta tentang siapa? Tentang Yesus, ya. Mulai dari yang pertama tadi ya. Dia tinggalkan sorga untuk datang ke bumi, ya. Lalu di dalam menjalani kehidupannya, Yesus tidak apa? Tidak pernah berbuat dosa. Nah, fakta yang ketujuh ini, Yesus akan kembali. Kembali untuk siapa? Kembali untuk kita semua yang mendengarkan malam ini, ya. Untuk adik-adik, untuk Bang Matias, untuk orang tua kita, untuk semua manusia yang percaya kepada Yesus, ya. Makanya Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila Yesus mengatakan ini ya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya ya, kabar gembira adik-adik. Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita ke sorga atau ke tempat yang dia sudah sediakan bagi kita. Bila Yesus kembali, ia akan melepaskan kita dari dosa, sakit ya. Dan dia akan menyambut kita masuk ke dalam dunia yang baru dengan kebahagiaan kekal dan hidup kekal ya. Jadi adik-adik, kalau sekarang mungkin kita beli mainan yang banyak tapi mainannya rusak, enggak puas ya, enggak puas dengan mainan-mainan sekarang. Mungkin kita sekarang hidup di dalam dosa ini, kita banyak mengalami kesedihan ya. Kadang kita berteman, kita mau berteman baik dengan teman-teman kita, tapi teman-teman kita malah menjauhi kita. Teman-teman kita malah apa? Malah mengejek kita, menghina kita ya. Tapi ingat, Yesus akan datang kembali membawa kita ke sorga. Lah sorga itu di mana? Sorga itu tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Yesus. Dan bagaimana keadaan di sana? Dikatakan bahwa kita akan sama-sama bermain dengan apa? Dengan singa, kita akan sama-sama bermain dengan binatang buas yang selama ini yang kita apa? Kita lihat di bumi. Singa, buas ya. Tapi nanti di sorga kita akan sama-sama
bermain dengan mereka. Kenapa? Di sorga itu tidak ada sakit, tidak ada benci, tidak ada lagi yang namanya menangis, tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Jadi adik-adik kita akan hidup bahagia selamanya dengan Yesus di sorga, ya. Jadi kita akan puas di sana, ya. Kita akan puas, ya. Puas dalam segala hal, ya. Makan, tidur, semua kita akan puas, ya. Kita akan mengalami kepuasan, ya. Lalu pelajaran yang terakhir bagi kita malam ini, kasih yang tak pernah gagal, ya. 1 Timotius 1 ayat 15, ya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, ya. Orang-orang berdosa. Pengorbanan Kristus yang besar telah menciptakan jembatan yang menghubungkan ketidakacuhan kita dan mengatasi keterasingan kita. Yesus, aku mengasihi engkau. Terima kasih atas pengorbananmu yang luar biasa itu, ya. Jadi kasih, ya, semua karena kasih. Karena Yesus sangat mengasihi adik-adik semua, mengasihi Bang Matias, mengasihi semua manusia, orang tua kita, semua manusia. Oleh karena kasihlah makanya Yesus datang. Untuk itu kasih tidak pernah gagal, ya. Kenapa? Kasih tidak pernah gagal karena dengan kasih Yesus yang sangat besar kepada dunia, dia datang mati, dia kembali ke sorga, lagi menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan datang kembali, ya. Jadi kasih tidak pernah gagal, ya. Nah, akronim dari kasih, ya. Kasih itu ada 4 huruf, ya. Ada 5 huruf, ya. Ada K, ada A, ada S, ada I, ada H. K, ketetapan, A itu abadi, S itu 10, I itu idaman, H itu hidup. Loh, apa ini maksudnya? Nah, ini adalah akronim daripada kasih. Ketetapan abadi, 10 idaman hidup. Ketetapan itu apa? Itulah perintah Tuhan. Ya, abadi. Ya, perintah Tuhan itu bersifat abadi selamanya. Lalu 10 ini apa, Bang Matias? 10 ini adalah 10 hukum Tuhan. Ya. Lalu I ini apa? Idaman. Ya, kalau itu kita sudah jadikan ketetapan abadi, 10 hukum Allah, itu akan menjadi idaman. Dan ketika sudah menjadi idaman, itu akan menjadi hidup kita. Ya, jadi adik-adik, bagaimana caranya supaya kita puas dan kita akan mengalami kepuasan ketika di sorga nanti? Dari sekarang kita harus belajar menuruti 10 hukum. Apa itu 10 hukum? 10 hukum itulah yang mungkin adik-adik sudah hafal, ya. Ada di sana, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan apa? Jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ya, lanjut, ya. Ingatlah kuduskan hari Sabat, lanjut sampai di apa? Di hukum yang terakhir, yaitu jangan mengini. Dan bagaimana caranya supaya kita sanggup buat semua itu? Itulah kita harus punya apa? Kasih. Karena di dalam kasih kita akan apa? Melakukan 10 hukum, yaitu ketetapan abadi, 10 idaman hidup, ya. Kasih. Bagaimana Bang Matias katakan saya buat kasih, saya sudah buat semuanya 10 hukum? Ya, betul. Kenapa? Hukum pertama sampai hukum yang keempat, itulah bentuk kasih adik-adik dan Bang Matias kepada siapa? Kepada Allah. Lalu hukum kelima sampai hukum yang ke-10, itulah bentuk kasih kita kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada orang lain. Dan itu adalah bukti bahwa ketika kita menghidupkan kasih, kita sudah menghidupkan 10 perintah atau 10 hukum Allah. Ya, jadi inilah pelajaran kita pada malam ini yang luar biasa, mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita ingat akan hal-hal ini, ya. Jadi sekarang kita sudah tahu, kita harus puas. Kita harus puas, ya. Walaupun sekarang masih ada beberapa fakta yang belum digenapi seperti tadi Bang Matias katakan. Contohnya Yesus belum datang kembali, tapi itu pasti Yesus pasti datang kembali. Dan kita akan puas, ya. Kita puas. Kenapa malam ini kita harus puas? Karena kita sudah tahu bagaimana ceritanya nenek moyang kita diciptakan, bagaimana kita manusia datang, kemana kita akan pergi, lalu setelah kita mati bagaimana, setelah bangkit kita mau kemana. Kita sudah ketahui malam ini, ya, melalui fakta-fakta tentang Yesus. Dia datang mati untuk kita, dia tidak berbuat dosa selama dia hidup, lalu dia sementara di sorga menyediakan tempat, dia sekarang imam besar di sorga, dan dia akan datang kembali untuk siapa? Untuk kita. Jadi kita puas, ya, puas malam ini. Kenapa? Karena kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, dari mana, hendak kemana, dan nanti akhirnya akan di mana, ya. Akhirnya akan di surga. Di surga itu tidak akan ada susah,
semuanya akan hidup berbahagia, senang selamanya. Ya, selamanya. Jadi dengan demikian biarlah pelajaran kita malam ini boleh mengajarkan kepada kita supaya kita apa? Kita selalu belajar untuk apa? Untuk mengasihi Allah. Karena Allah sangat mengasihi kita. Belajar untuk mengasihi Yesus ya. Mengasihi Yesus. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Ingat ya, bahwa Yesus sangat mengasihi kita dan kita pun harus apa? Mengasihi Yesus. Bagaimana cara saya mengasihi Yesus? Saya juga perlu mengasihi teman-teman saya, orang tua saya, mengasihi orang lain karena Yesus sudah mengasihi kita. Ya, jadi dengan demikian mudah-mudahan malam ini kita puas dan kita harus puas dengan apa? Kabar baik yang sudah kita terima melalui firman Tuhan ya. Tuhan, jadi malam ini Bang Matias punya 2 lagu yang akan kita pelajari bersama dan kita akan coba nyanyikan ya. Jadi nanti Bang Matias contohkan gimana menyanyikan lagunya, lalu nanti adik-adik setelah itu kita akan sama-sama apa? Sama-sama menyanyikan ya. Lagunya yang pertama itu ayatnya di ayat terakhir tadi ya. Di ayat terakhir yaitu 1 Timotius 1 ayat 15. Itu lagunya. Lalu lagu yang kedua nanti kita akan belajar nada di dalam 1 oktav yaitu dari do sampai ke do. Dari do yang rendah sampai ke do yang tinggi ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do itu Bang Matias di dalam lagu yang kedua ini dibikin seperti akronim tadi ya. Do saya, dorongan ya, itu seperti itu. Ya, tapi kita akan belajar. Lagu yang pertama itu adalah 1 Timotius pasal yang ke 1 ayat yang ke-15 ya. Jadi Bang Matias coba contohkan, nanti setelah itu kita boleh ikuti bersama-sama ya. Oke, baik. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Oke, jadi sudah bisa itu ya. Jadi lagunya sederhana ya. Lagu ini sudah ada di 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Jadi itulah kalimatnya yang kita rubah jadi lagu ya. Jadi sekarang kita akan bersama-sama ya menyanyikan ya. Kita nyanyikan. Oke? Oke. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia dan di antara mereka akulah yang paling berdosa.
itu lagu yang pertama ya. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik kalau ada waktu bisa lagi didengarkan lagu ini dan coba dinyanyikan ya. Karena lagunya dari Alkitab, ayat Alkitab ya, 1 Timotius 1 ayat 15. Oke, lagu yang kedua ya. Lagu yang kedua kita akan nyanyikan. Lagu yang kedua itu adalah tadi Bang Matias katakan adalah satu nada ya, dalam satu oktav ya, yaitu do re mi sampai do lagi ya. Jadi ya, nanti Bang Matias contohkan, setelah itu kita seperti tadi ya, kita sama-sama nyanyikan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama dia menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama dia menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Oke, sekarang kita sama-sama ya, kita coba sama-sama nyanyikan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama dia menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama dia menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan. Oke ya, jadi sudah 2 lagu ya. Jadi mudah-mudahan 2 lagu ini boleh menjadi berkat dan boleh dinyanyikan nanti ya. Kalau misalnya sekolah sahabat anak-anak boleh dinyanyikan ya. 1 Timotius 1 ayat 15, lalu lagu tadi ya, do sampai do re mi fa sol la si do ya. Ya, jadi mudah-mudahan adik-adik boleh terinspirasi, bisa dibikin lagu ya dari ayat Alkitab ya. Ayat Alkitab bisa kita bikin lagu ya, supaya kita nyanyikan ya. Jadi semoga dengan lagu-lagu yang sudah diajarkan, kita semakin setia untuk mencintai Tuhan ya, dan kita juga selalu nyanyikan lagu-lagu rohani di dalam kehidupan kita adik-adik ya, biar supaya kita semakin dekat dan semakin akrab dengan Tuhan kita ya. Dengan demikian Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan pada malam hari ini. Anak-anak sudah puas semua ya dengan firman Tuhan ya? Puas.
Puas ya, puji Tuhan juga kita sudah dapat 2 lagu malam hari ini. Nah, ini senangnya kita belajar firman Tuhan di SNIO ya, secara nubuatan, interaktif online. Kita dapat banyak ilmu dari acara ini. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Foni Naibaho. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Sesuai judulnya, setelah tahu pasti puas ya. Saya lihat tadi terakhir selesai belajar firman Tuhan, adik-adik semua kita punya 2 lagu baru ya, semua goyang-goyang ya. Do, seperti do, re. Wah, lagunya keren banget. Jadi gini aja deh, nanti 2 lagu ini, kalau ada yang bisa nyanyikan dengan bagus ya, boleh adik-adik kirim videonya ini ke WhatsApp group. Nanti kalau lagunya dinilai sama Pendeta Matias Tani bagus, bisa dapat hadiah. Supaya adik-adik yang belum pernah dapat hadiah di kuisis juga punya kesempatan, siapa tahu talentanya dinyanyi ya. Oke, baik, kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Pendeta Matias Tani, karena lebih senang dipanggil Abang ya. Oke, karena masih muda juga. Terima kasih untuk pelayanannya dan juga firman Tuhan yang telah disampaikan dengan begitu luar biasa, lagu-lagu yang begitu indah, kiranya semua ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi anak-anak kita di kelas NIO ini. Kami doakan Bapak Pendeta diberkati Tuhan selalu menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan juga teristimewa bagi anak-anak yang ada di kelas NIO ini. Oke, adik-adik kita semua, sebagai tanda ucapan terima kasih kita kasih jempol 2 sama Bang Pendeta Matias Tani. Oke, luar biasa ya, semua kasih jempol. Terima kasih. Jempol 3. Kak Pendeta, Tuhan memberkati. Oh, jempol 3 katanya, luar biasa. Oke. Baik, kami serahkan selanjutnya acara ke Ibu Narti. Baik, terima kasih Bu Foni. Baik anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah tulis ya poin-poin pentingnya ya. Nah, sekarang waktunya kita mengikuti kuis berhadiah yang sore ini akan disampaikan oleh Ibu Foni Naibaho. Kepada Ibu Foni, saya persilahkan. Baik, adik-adik semua, selesai kita belajar firman Tuhan, kita juga main games ya. Gamesnya tentu berbentuk pertanyaan-pertanyaan dari firman Tuhan juga. Jadi kalau adik-adik tadi mencatat poin-poin penting dan mendengar dengan baik, pasti bisa mengikuti kuisis ini. Ada 10 soal, jadi adik-adik tolong siapkan handphonenya dan siapkan aplikasinya kalau yang pakai aplikasi kuisis. Kalau yang tidak bisa, boleh langsung lihat di grup WhatsApp SNIO anak-anak, di situ sudah ada ya, Tante share linknya http://quiz.com.join ya. Jadi adik-adik bisa klik linknya, lanjut ke join. Sebentar, Tante kasih waktu 30 detik dari sekarang, Tante Foni akan share kodenya. Oke, adik-adik semua persiapkan diri baik-baik semuanya. Oke, siap-siap adik-adik semua ya. Ini kuisisnya sedang mau di-live-kan. Siap-siap semua. Siap-siap. Oke. Dan siap-siap, inilah kodenya, lagi loading ya. Oke. Ini kodenya adik-adik semua, Tante Foni share screen-nya. Ini dia. 66767. 6-nya 3 kali. 666767. 666767. 666767. 666. Iya, silakan adik-adik. 67. 666767. 666767.
666 767 666 767 666 767 666 Ini ada kesalahan sinyal ya. Adik-adik semua sudah bisa join. Sepertinya ini ada gangguan sinyal nih. Bisa join? Baca Sudah masuk banyak. 6676 apa? Oke. 666 Lewat laptop. Oke, kita waktu hitungan 10 kita masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebentar, punya Tante Foni sepertinya sinyalnya nggak mendukung nih. Ini loading lagi, tunggu ya, sabar ya. Tunggu, ditunggu. Kalian bisa lihat? Oke, kita mulai, start. Empat, 3, 2, 1, mulai. Oke, silakan adik-adik semua, semoga sinyalnya bagus ya, semangat adik-adik semua. Marcel, siapa lagi nih? Nathanael, Arya Jersey sudah memimpin. Dibaca baik-baik soalnya adik-adik ya. Aduh, gangguan sinyal ini. Bisa diteruskan? Ya, adik-adik tetap teruskan ya sambil tunggu loadingnya. Oke adik-adik, sebentar lagi ya, 86% ini Tante Foni kasih waktu. Bagi yang belum silakan selesaikan. Hitungan 30 detik dari sekarang Tante Foni akan selesaikan ya, endgan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo semangat adik-adik yang belum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sambil loading nggak apa-apa. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Silakan ditunggu ya, masih loading. Aduh, ini sinyalnya Tante Foni jelek nih, mohon maaf. Baik. Kita end, selesai. Ya, kita tunggu ya adik-adik ya. Siapakah yang juara 1, 2, dan 3? Baik, juara pertama adalah Miracle Elin. Juara 2 Diana, juara 3 Nathanael. Oke, Miracle Elin dari jemaat mana? Dari Yosodipuro. Oke, selamat Elin dari Yosodipuro. Juara 2 Diana, dari jemaat mana Diana?
Halo Diana. Dari jemaat mana adik Diana? Oh oke, kita lanjut aja. Adik Diana tidak menjawab. Juara 3 tadi Nathanael ya? Oke, Nathanael dari jemaat mana? Eklesia, Bu Pendeta. Eklesia. Oke. Selamat buat Miracle Elwin, Diana, dan juga Nathanael. Sekali lagi Tante Foni tanya, Diana dari jemaat mana ya? Apa udah keluar Diananya? Oke. Baiklah adik-adik, untuk juara pertama mendapatkan paket alat tulis ya, senilai Rp60.000. Lalu juara 2 mendapatkan paket alat tulis senilai Rp50.000 dan juara 3 mendapatkan paket alat tulis senilai Rp40.000. Nah, selama mengikuti kelas Senio ini yang sudah kelima, hanya baru 1 teman kita yang minta dikirimkan hadiahnya via pos. Jadi Tante Foni yang beli, yang kemarin yang lain-lain minta ditransfer saja, beli sendiri ya. Jadi kemarin Marcel ya, yang dari jemaat Cepu, udah Tante Foni kirimkan, dia minta krayon ya, dibelikan harga Rp60.000 ya, bagus. Jadi rupanya sudah diterima dan sudah sampai di rumah juga via pos. Jadi boleh adik-adik, Elin, Diana, Nathanael, silakan hubungi WA Tante Foni ya. Baik, sampai di sini kuisis kita, teman-teman adik-adik yang lain kita lihat di sini, aduh udah mendekati ya, juara 4 Nikto, ada Yavania, Davin, Evan, Kendra, Rahel, Anastasia, Vinenda, Darel, Mimi, ada Selin, Rahel, Clarimon, dan masih banyak lagi. Jangan bersedih hati ya, masih ada 21 episode lagi kuisisnya. Dan adik-adik tetap semangat. Ini Tante Foni kasih gambaran ya adik-adik. Kemarin yang daftar 142 orang. Lalu yang masuk Zoom berturut-turut 100 orang. Lalu yang mengisi ulangan Senio itu ada terakhir itu 75 orang. Jadi ini benar-benar sisa nanti yang tetap setia ya. Nah, nanti yang tetap setia rajin masuk Zoom, yang ikut ulangan terus ya, tidak absen, mungkin absennya tidak lebih dari 10%, itulah nanti yang akan ditamatkan ya. Oke adik-adik semua, sampai di sini kuisisnya. Tuhan Yesus berkati. Kami kembalikan ke Ibu Narti. Baik, terima kasih Bu Foni. Yeay, selamat ya untuk yang sudah menang untuk kuisis kita pada malam hari ini. Untuk yang belum menang, semangat ya. Untuk minggu depan, anak lebih cermat lagi, ditulis lagi supaya kalau pas ada kuis, anak-anak bisa jawab. Nah, puji Tuhan, acara kita pada malam hari ini sudah selesai sampai sini. Maka kita akan tutup nubuatan hari ini dan akan dipimpin oleh Ibu Minar Sianturi. Kepada Ibu Minar, saya persilahkan untuk doa kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah, di mana anak-anak kami boleh mengikuti pendalaman Alkitab melalui program Suara Nubuatan Interaktif Online. Biarlah kiranya melalui program ini, anak-anak bisa lebih memahami akan cinta kasih Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan tolong Tuhan berkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya kelak anak-anak ini semua menjadi tiang-tiang gerejamu. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, Tuhan memberkati pendidikan mereka, sehingga anak-anak ini bisa menjadi berkat juga bagi sesama, teristimewa berguna di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati Pendeta Matias sebagai pembicara pada malam hari ini. Tuhan berkati dalam kesehatan, dan kiranya Tuhan memberkati Pendeta Matias di dalam pelayanan. Begitu juga seluruh staf di program ini, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah kiranya program ini boleh benar-benar berguna bagi anak-anak kami untuk menguatkan iman mereka, sehingga mereka boleh tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Terima kasih yang Turi. Baik, adik-adik semua, sebelum kita dengarkan pengumuman, kita foto dulu bersama. Bu Fani? Adi, Pak Adi, tolong foto kita semua ya. Adik-adik semua buka kameranya, senyum yang paling manis ya. Oke, Pak Adi, ready? Halo Pak Adi. Tunggu sebentar ya. Tak tanya dulu nih Pak Adinya di mana. Oh, ayo adik-adik dibuka kameranya supaya nanti kalau Tante Foni taruh di FB kelihatan wajahnya ya. Aduh tuh Elin tuh cantik tuh berbunga-bunga, ada mahkota bunga di kepalanya. Kasih senyum manis ya. Senyum semua. Senyum. Terima kasih Pak Adi. Oke adik-adik semua. Baik adik-adik, kita dengarkan pengumuman dulu ya. Untuk minggu depan, kita masih belajar bersama-sama suara nubuatan interaktif online kita di jam yang sama, yaitu jam 18. Tapi adik-adik sudah bisa masuk pada pukul 17.45 untuk mendengarkan cerita anak-anak dulu ya. Kita ikuti cerita anak-anak, baru jam 18 kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Kemudian setelah acara ini, adik-adik akan menjawab pertanyaan yang akan dikirimkan oleh Ibu Foni Naibahu melalui link Google Form yang nanti akan disampaikan di grup Senio kita, di grup Senio ya. Nanti adik-adik bisa buka di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita sore hari ini. Baik, itu aja pengumuman kita. Terima kasih, tetap semangat ya. Untuk minggu depan jangan sampai terlewatkan pelajaran kita. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Ibu Naibaho.